Nah, di sisi lain ada tuduhan berkhianat dan segala macam. Gimana menurut Bu Tri ini? Ini kan khianat itu berarti sebagaimana yang kemarin tuduhan dari teman-teman dari Demokrat ya, gitu. Mereka mengatakan Pak Anies itu berkhianat, kan gitu. Saya pikir begini, awalnya itu kalau saya mengikuti, memang ketika ini terbentuk koalisi ini, kemudian singkatnya ada mandat dari ketiga partai ini yang memberikan mandat ke Pak Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya sendiri, kan gitu. Jadi itu kesepakatan. Nah, itu kan berarti berdasarkan kesepakatan. Kan itu berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kan yang kemudian juga diangkat oleh orang-orang Demokrat itu kan gitu. Nah, berdasarkan kesepakatan itu, Pak Anies kan sudah menjalankan. Ya kan? Pak Anies menjalankan dan dengan pertimbangan beliau kan gitu, beliau memilihlah Pak Mas AHY kan gitu. Nah, apakah dengan beliau menunjuk itu beliau tidak memperjuangkan loh? Kalau saya lihat beliau juga memperjuangkan loh. Beliau memperjuangkan supaya ini juga itu bisa dideklarasikan, mengingat waktu juga sudah semakin mepet untuk pendaftaran kan gitu. Nah, namun karena Demokrat ini juga satunya mungkin memang ada mereka ini sebetulnya ambisi yang saya bilang, mereka itu sepertinya cawapres itu harga mati gitu bagi mereka kan gitu. Mereka ada sedikit pressure itu, antara lain menyampaikan juga ke Pak Sudirman Said kalau ini tidak segera dideklarasikan mereka bisa mengambil opsi lain kan itu yang disampaikan Pak Sudirman Said kan seperti itu yang kita lihat yang kita lihat sudah di media baik medsos dan ini kan seperti itu. Saya juga dengar Bu itu. Saya dengar juga dari salah satu tokoh ya, saya nggak usah sebut nama, salah satu tokoh. Mereka minta mensegerakan deklarasi. Kalau memang ini mereka membaca nih ada semacam tekanan, semacam tekanan asal jangan AHY yang tampil. Jadi mereka merasakan itu sehingga dikhawatirkan ini AHY bakal tersingkir. Itu. Artinya sampai di situ itu apakah ada terlihat Pak Anies ini berkhianat? Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilik politik terkini di As Channel dengan Bu Tri ini semakin menarik ya. Ini terutama buat mak-mak nih. Wani Habib nih ngajak lanjut nih. Karena mak-mak ini sekarang kan semakin galau ya. Semakin hari perhatian mak-mak terhadap perpolitikan nasional kalau saya melihat ya, antusiasnya kan sangat luar biasa Bu Tri. Sehingga dibutuhkan semacam proses pencerahan ya buat mak-mak, pendukung, ya relawan, ya semua yang lagi memperhatian kepada koalisi perubahannya kan begitu begitu gegap gempita ya. Nah, di sisi lain ada tuduhan berkhianat dan segala macam. Gimana menurut Bu Tri ini? Berkhianat dalam kaitannya dengan yang ini ya, yang sedang hangat ini sekarang ini tentang koalisi perubahan ini kan, tentang kaitannya dengan deklarasi capres cawapres Pak Anies dan Pak Muhaimin itu ya, pasang memasang kawin mengawin itu ini kan khianat itu berarti sebagaimana yang kemarin tuduhan dari teman-teman dari Demokrat teman-teman dari Demokrat. Nah, mereka mengatakan Pak Anies itu berkhianat, kan gitu. Saya pikir begini, awalnya itu kalau saya mengikuti
kronologi dari yang sudah diberitakan tentunya kan, yang sudah diberitakan bahwa memang ketika ini terbentuk koalisi ini, kemudian singkatnya ada mandat dari ketiga partai ini yang memberikan mandat ke Pak Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya sendiri, kan gitu. Jadi itu kesepakatan. Nah, itu kan berarti berdasarkan kesepakatan. Kan itu berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kan yang kemudian juga diangkat oleh orang-orang Demokrat itu kan gitu. Nah, berdasarkan kesepakatan itu, Pak Anies kan sudah menjalankan. Ya kan? Pak Anies menjalankan, dan dengan pertimbangan beliau kan gitu, beliau memilihlah Pak Mas AHY kan gitu. Mas AHY itu saya rasa Pak Anies punya pertimbangan lah gitu, di samping di antara ketiga ini memang Demokrat kan yang suaranya peran kursinya itu memang di atas PKS kan gitu. Itu mungkin salah satu yang dipertimbangkan. Jadi menurut saya ya wajar saja lah Pak Anies itu seperti itu, dan kebetulan beliau kan menjalankan mandat. Nah, apakah dengan beliau menunjuk itu beliau tidak memperjuangkan loh? Kalau saya lihat beliau juga memperjuangkan loh. Beliau memperjuangkan supaya ini juga itu bisa dideklarasikan, mengingat waktu juga sudah semakin mepet untuk pendaftaran kan gitu. Tapi ketika beliau nih Pak Anies memperjuangkan itu kelihatan ketika sampai saat beliau membuat surat tertulis, surat yang sekarang beredar di medsos itu gitu ya, surat tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan gitu. Artinya kan beliau tetap konsisten dengan dia sudah mengajak Pak AHY itu kan, sudah ngajak Mas AHY itu kan gitu. Nah, namun demikian sampai beliau bersama tim 8 kan itu safari ketiga masing-masing petinggi partai itu kan gitu. Itu kan masih membawa nama Mas AHY loh. Betul. Iya kan? Mas AHY. Nah, namun karena Demokrat ini juga satunya mungkin memang ada, mereka ini sebetulnya ambisi yang saya bilang, mereka itu sepertinya cawapres itu harga mati gitu bagi mereka kan gitu. Mereka ada sedikit pressure itu, antara lain menyampaikan juga ke Pak Sudirman Said kalau ini tidak segera dideklarasikan mereka bisa mengambil opsi lain kan, itu yang disampaikan Pak Sudirman Said kan seperti itu yang kita lihat jadi semacam pressure yang kita lihat sudah di di media baik medsos dan ini kan seperti itu. Saya juga dengar Bu itu. Saya dengar juga dari salah satu tokoh ya, saya nggak usah sebut nama, salah satu tokoh, mereka minta mensegerakan deklarasi. Memang ini mereka membaca nih ada semacam tekanan, semacam tekanan, asal jangan AHY yang tampil. Jadi mereka merasakan itu sehingga dikhawatirkan ini AHY bakal tersingkir. Gitu artinya sampai di situ itu apakah ada terlihat Pak Anies ini berkhianat? Itu loh, kan kita judulnya sekarang ingin membahas yang masalah hianat itu, kan gitu. Beliau sudah dengan tim 8 sudah begitu, dan itu masih membawa nama itu. Tapi di satu sisi yang ini mendesak, kan gitu. Demokrat ini seolah konon katanya ketika menghadap Pak SBY juga memberi tenggat waktu untuk itu, deklarasi itu tenggat waktu. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini sehingga Pak Surya Paloh pun konon katanya nanti dulu kok dia merasa didesak juga gitu loh. Ini didesak juga. Nah, itulah mungkin yang awalnya sehingga tiba-tiba terjadilah yang tadi ya, artinya tiba-tiba sepakat dengan Caimin, tiba-tiba diumumkan sehingga semata-mata itu
ada fait accompli di situ, Iya, tapi iya, karena memang ada sesuatu Ada gitu loh. tekanan tadi ya. Ada sesuatu Iya, iya, gitu iya, loh. iya, Ada iya. sesuatu sehingga mungkin ini salah satu. Tapi mungkin sebelumnya gara-gara ada pertemuan juga dengan Mbak Puan kan di antaranya kan. Ya pokoknya macam-macam lah. Ya, Artinya macam-macam. selama ini Demokrat ini kelihatannya ada pressure mau begini mau begitu, seakan-akan itulah makanya memang kita kan sudah artinya di luar podcast waktu istirahat kan kita pernah Iya. bicara ya bahwa ini memang kalau tidak ada satu partai lagi memang ini agak-agak mengkhawatirkan Betul, gitu loh. betul. Makanya harus ada Iya, satu iya, lagi iya. sehingga aman. Iya, Mau iya. yang satu berulah seperti apa, satu aman. Nah, Aman. sepertinya ini yang memang selalu digunakan oleh kawan-kawan dari Demokrat itu sebagai mungkin tekanan atau sedikit ancaman. Iya, gitu apalagi loh. kan begitu di Muldoko itu mereka memenangkan, kan semakin pede kan, Nah, itu. semakin percaya Betul. diri Partai Demokrat ini sehingga Betul. egonya keluar ya. Ya. Mungkin gitu, Ibu. Tanda kutip ya. Mungkin aja seperti itu kan. Saya nggak bisa apa namanya, kalau hati mereka saya tidak bisa mengukur, tapi kita bisa melihat. Ya Bu tadi ya, kalau kita boleh flashback ke belakang ya, betapa besarnya tekanan relawan Anies ini agar Muldoko itu bisa dikalahkan. Nah, makanya kan itu yang itu kan salah satu proses saya mau lanjutkan bahwa sebetulnya Pak SBY itu juga harus kalau dia kemarin selalu menggunakan istilah-istilah agama, dia juga harus memahami apa itu, harus bersyukur bahwa ketika dia menghadapi itu kan gitu. Alhamdulillah kan Pak Muldoko kalahkan. Ya. Alhamdulillah. Dan itu juga menurut saya tidak terlepas dari doa. Ya, doa. Semua orang yang mendukung koalisi ini. Iya, doa dan ikhtiar. Betul. Termasuk dari podcast Ahas Channel ini, kita selalu mewacanakan bahwa ada satu perbuatan yang tidak bagus. Betul. Apa namanya? Iya. Partai Demokrat ini semacam mau diambil alih, itu kita berkali-kali di podcast kita bahas. Itu tidak bagus dan alhamdulillah kan berhasil. Iya. Artinya apa? Ada sumbangan kan? Ya, sumbangan pressure dari masyarakat. Iya. Kan tidak hanya itu doa dari yang mendukung saja loh, para pakar juga, para yang mereka paham lah ya, paham mereka juga menyampaikan pendapatnya, kan gitu, menyampaikan pendapatnya, yang sampai ada istilah begal politik lah, kan gitu. Ini artinya itu juga tak lepas dari doa dan dukungan masyarakat sampai pada akhirnya Allah mengabulkanlah doa ini, Demokrat menang, kan gitu. Semua itu yang terjadi itu kan atas izin Allah. Betul, kita tidak boleh lupa itu. Nah, tetapi juga kan ada ikhtiar dan doa di situ. Nah, sebetulnya cobalah berpikir secara jernih gitu loh. Jadi kalau kita bilang tadi masalah hianat itu tadi yang saya bilang perjalanannya sampai kepada pagi sebelum diumumkan itu bergabungnya PKB sepaket dengan cawapresnya Caimin itu kan Pak Anies itu masih membawa nama ini, ya kan? Namun kemudian ketika Pak Surya Paloh juga harus mengambil sikap supaya di satu sisi ini menjadi lebih kuat, di satu sisi supaya juga tidak ada tekan-menekan itu. Namanya juga politik ya. Makanya ya sudah dia mungkin sebelumnya memang sudah ada ini upaya-upaya untuk menggandeng PKB itu sudah ada. Menurut saya nggak mungkin tiba-tiba sekali kan gitu. Nah, ketika di dalam momen seperti itu tiba-tiba sudah akhirnya diputuskan, Pak Anies juga yang tadi kan sudah diundang begini-begini. Nah, disitulah yang Pak Anies sudah mempertanyakan, tetapi ketika sudah disampaikan alasannya dan kemungkinan ini akhirnya Pak Anies kan setuju. Pak Anies walaupun seperti itu dibilang bagaimana, tapi Pak Anies ini kan dalam posisi semualah yang berada di situ tidak bisa dong sendiri-sendiri. Kenyataannya ketika itu sudah diumumkan, kan ada upaya Pak Surya Paloh dan Pak Anies juga sudah bertemu Ketua Majelis Syuro PKS, ya kan? Juga ingin menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tetapi kan tidak diterima. Betul. Iya kan? Tidak diterima. Realitas seperti itu. Lah, ya kan? Memang seperti itu ceritanya. Sehingga di mana
tuduhan berkhianat itu. Lah ini kan proses sudah apa namanya perjalanannya seperti itu. Mestinya kan mereka kan katanya kalau dibilang tabayun, oh sudah, kita sudah konfirmasi sama Pak Anies, betulkah begini-begini, Anda betul. Cuman sampai situ mereka marah kan gitu. Sebetulnya oh memang begitu sudah diputuskan seperti itu, memang iya. Tapi kan namanya tabayun itu bertanya, kan gitu. Bertanya itu memperdalam lah ya. Oh kalau sudah diputuskan begitu, ya oke lah. Kita menata lagi lah. Mestinya kan begitu. Kalau mereka ini tidak berdasarkan ambisi semata, kan gitu. Nah, syahwat politik ya. Nah itu tidak berdasarkan ambisi semata. Nah dia harus mengingat mensyukuri bahwa apa yang selama ini juga menurut saya juga menekan mereka, karena bagaimanapun juga namanya kemarin waktu digugat di PK segala macam itu kan juga membuat mungkin lupa dengan tujuan besarnya Bu Tri. Ya menurut saya bukan lupa, berarti dengan seperti ini ya, dengan seperti ini kita hanya melihat tujuannya bukan perubahan itu. Oh gitu. Tujuannya memang ingin menjadi wapres. Oh gitu. Gitulah, gitu kan. Jadi tujuannya cuman itu aja menurut saya. Jadi ukurannya gampang ya. Nah, gampang karena apa? Kalau dia mau sama Pak Prabowo, waktu itu Pak Prabowo sudah firm justru sama Muhaimin Iskandar. Betul. Mau masuk ke PDIP tidak mungkin. Kan gitu. Tidak mungkin. Minyak dan air ya. Nah, kayak air dan minyak walaupun ada pertemuan dengan Mbak Puan dan segala macam. Ya itu, tapi kalau untuk langsung cawapres menurut saya nggak mungkin. Sehingga mau nggak mau kan dia berada di sini. Kan gitu untuk kalau dia ingin ambisi seperti itu. Tetapi segala sesuatu itulah saya bilang sudah kita kembalikan saja semua itu. Apapun tujuan kita itu hanya sekedar ikhtiar. Allah juga yang akan memberikan jalannya. Ternyata jalannya seperti ini, itu sudah takdir. Iya betul. Ya kan? Betul. Kita sudah harus menerima itu. Nah sekarang kembali kepada teman-teman Demokrat. Apakah tetap mau berada di luar gitu, atau dia mau kembali, itu terserah. Yang penting saya hanya menjelaskan supaya tadi masyarakat luas itu juga lebih bisa, walaupun mereka sudah tahu, tapi mungkin untuk mengurai itu kronologi dari hianat itu apa kan gitu. Itu berkhianat itu bagaimana? Jadi tidak ada yang namanya berkhianat di sini tuh tidak ada. Tidak ada menurut saya. Yang keliru ya. Iya nggak ada. Karena apa? Semua tidak ada kok yang bisa menentukan sendiri. Iya kan? Semua tidak ada yang bisa jalan sendiri, itu nggak bisa gitu loh. Iya kan? Ya di dalam sekarang ketemu akhirnya dengan Cak Imin, sudah kita terima dulu. Karena apa? Memang yang di dalam lingkup dan situasi perpolitikan di negara kita ini kan tidak normal. Iya kan? Tidak normal. Di situ ada selalu menjalankan politik itu dengan transaksi politik, dengan politik saling sandera. Itu memang tidak normal. Sehingga kita mendapatkan seperti ini mungkin memang tidak ideal. Iya, makanya saya bilang di satu sisi kan koalisi lainnya itu kan mereka berbondong-bondong memperbesar perahunya kan. Nah, betul. Sisi lain kan apa juga akan berusaha kan. Kan bagus kan. Lah memang iya. Nah, dan berhasil bikin kejutan besar. Betul, iya, seharusnya disyukuri ya. Iya, seharusnya justru bersyukur gitu loh. Kalau kembali demi bangsa dan negara kan. Iya, mungkin aja karena wah ini kok diumumkan dulu. Ya mungkin karena ada letupan yang tadi pressure dalam perjalanan ada itu, sehingga yang satu merasa saya nggak mau kalau saya ditekan-tekan seperti itu kan gitu. Sehingga memang pengumuman ini memang tertunda. Rupanya memang Pak Surya Paloh masih mungkin ada upaya lain. Di samping itu juga dia juga merasa lah. Artinya kalau seperti itu pasti ada ego-ego kan gitu. Nah, saya kan yang membawa Pak Anies duluan kan gitu. Juga apalagi kalau kita bicara kontribusi di dalam perjalanan Pak Anies juga ke mana itu kan sekarang mungkin siapa yang mempunyai kontribusi lebih besar. Itu kan mungkin pasti menjadi Pak Surya Paloh itu ya memang percaya diri dia melakukan seperti itu kan gitu. Iya kan? Jadi mungkin itu saja menurut saya yang namanya hianat, tidak ada.
Nggak ada. Nggak ada gitu loh. Bukan hanya tidak ada, nggak pantas. Nggak pantas. Lebih Tidak pantas lah itu memang tidak terjadi pengkhianatan. Betul, iya tidak pantas, dan orang untuk menuduh itu kan kadang-kadang kalau saya gitu, apalagi tokoh besar seperti SBY, itu kan dilihat latar belakang background orangnya ini seperti apa. Kalau orangnya memang biasa seperti itu, oh iya mungkin dia berkhianat. Tapi kalau orang ini memang, ya dia tidak pernah lah melakukan culas-culasan dan sebagaimana, ya tiba-tiba dituduh berkhianat. Kan harusnya orang mau melakukan tuduhan atau menstigmakan sesuatu yang negatif itu kan melihat dari background seseorang juga. Iya kan? Ya memang kita sayangkan kita sayangkan di akhir penentuan capres cawapres ini timbul kegaduhan kecil menurut saya gitu ya, yang harus tidak perlu ya. Ya artinya ya sudah, itu memang sudah begitu adanya sehingga masing-masing bisa melihat oh ini begitu kan gitu. Namun apabila semua ini kemudian disadari dan juga akhirnya Partai Demokrat juga mau kembali bergabung, terus semuanya masih membuka pintu. Mereka berbersan sudah dituduh berkhianat masih membuka pintu. Padahal seandainya Partai Demokrat nggak kembali gabung, ini juga masih bisa loh ke KPU kan. Tapi masih berusaha gitu loh. Karena dua partai udah cukup kan. Iya, dua ditambah dengan PKS. Kalau PKS kan untuk di dalam gerbong ini sudah firm, mereka sudah menyatakan mereka tetap akan berada di sini. Istiqomah situ ya. Istiqomah di sini. Ini berarti sudah 3 partai. Tanpa adanya Demokrat juga kembali, mereka sudah. Iya, di sini juga saya mengkhawatirkan ya, dukungan kan begitu dahsyat ya dari parti TNI, Polri, dari mana-mana kan semua kan sudah bergelora kan luar biasa ya dengan kejadian gempa politik ya sebenarnya ini. Jadi timbul semacam hal yang baru lagi gitu. Jadi kita khawatir lagi koalisi perubahan sudah dapat bendera mau berkibar, tiba-tiba ada gempa kecil. Tapi mudah-mudahan. Tapi kan yang saya bilang, gempa apapun untuk mendaftar itu aman, gitu aja. Itu kuncinya. Ya? Itu kuncinya, gitu loh. Sudahlah, gitu kan. Mau memang artinya kalau artinya ada gempa, saya juga termasuk yang kena gempa. Artinya bukan masalah aman. Kalau aman sudah tahu aman saya. Cuman yang itu loh kok ini ya kan gitu loh. Kok ini oke gerbongnya kita mau, tapi orangnya. Tapi setelah saya itu menelaah lagi, saya melihat dari semua pemberitaan yang ada gitu, dan setelah saya ini. Ya sudahlah, yang saya bilang tadi, dalam situasi yang seperti ini, yang politik ini yang berjalan sekarang ini kan ada politik transaksional, saling sandera dan segala macam itu, artinya ini itu kita itu sulit untuk mendapatkan yang ideal. Ya, yang ideal itu sulit kita mendapatkan dalam proses. Kalau kita perhatikan dari pidatonya Caimin kemarin pada saat deklarasi, saya juga sempat terharu, Bu. Terharu apa? Beliau begitu mendapat tawaran, beliau tidak ujuk-ujuk terima. Dia rapatkan dulu di DPP pusat. Setelah itu dia juga minta petunjuk kiai-kiai di sana, ada yang istiharah segala macam apa, baru menentukan sikap. Nah sekarang bayangin kan bahwa kalau tadi benar. Seperti pernah podcastnya ini juga ya, PIS ini bahwa ini juga termasuk yang tersandera, berarti dia kan harusnya dia juga akan berada di kubu yang sedang berkuasa. Biar aman tetapi dia menyeberang ke sini, gitu loh. Ini kan sesuatu yang luar biasa juga, gitu. Sesuatu lompatan yang luar biasa dan dia juga. Artinya dia melompat ke sini, itu dia sudah tahu konsekuensi apa yang kemungkinan dia akan dapatkan dengan yang saya bilang beban itu tadi. Ya berarti kan semua sudah diperhitungkan. Jadi yang saya bilang tadi, yang ideal itu sesuatu yang sulit untuk saat ini, tetapi minimal itu mengambil yang terbaik lah di antara yang mungkin tidak baik kan gitu. Terbaik yang tidak baik kan gitu. Betul. Terus juga mana yang
apa namanya lebih mendatangkan manfaat daripada mudaratnya. Udah itu aja yang bisa ikhtiar yang sekarang bisa dijalankan itu ya seperti itu gitu ya sudah, artinya kita sendiri bisa menata semua yang juga tadinya menjadi pertanyaan, banyak juga yang tadinya sudah simpati ke sini, artinya kan ada yang bilang, oh pokoknya kalau begini kita, kan banyak juga netizen seperti itu. Ya semoga aja itu ada pencerahan gitu ya, terus mereka juga bisa kembali untuk mendukung ke sini. Kalau kita memang berharap, dan nanti kalau dengan izin Allah mereka menang, kan gitu, menang, kita juga akan tetap mengawal dan juga tidak mengurangi hak kita sebagai rakyat. Tentu akan bertanya kalau sesuatu ada nanti yang kita menganggap itu tidak pas lah begitu, kebijakan yang tidak pas. Kita mempunyai hak untuk bertanya, kita juga punya hak untuk mengkritisi, kan gitu. Itulah yang saat ini juga ya sebetulnya. Karena kita punya hak bertanya itu, tapi alhamdulillahnya semua yang terkait dengan yang kondisi kemarin itu sudah memberi penjelasannya. Pak Anies memberi penjelasan, Pak Sudirman saya juga memberi penjelasan dengan rinci, kan semua sudah terbuka, ya sudah. Gitulah. Apalagi alhamdulillah. Berjalan dengan waktu, semua terbuka, akhirnya publik juga bisa mengerti ya. Mengerti, publik juga bisa mengerti. Oh seperti ini kondisinya. Gitu. Jadi buat saya menghimbau untuk mak-mak yang lagi galau. Ya belum tentu juga mak-mak galau. Barangkali orang kalau mak-mak tuh saya lihat kadang-kadang kan gini, apapun siapapun cawapresnya, yang penting capresnya Pak Anies. Gitu. Kan kalau saya lihat komentar-komentar itu kan, begitu. Ya. Cuman yang saya bilang, oke lah, kita menjadi pendukung, alhamdulillah kalau kita istiqomah dengan gitu, tapi sekali lagi jangan militan. Jadi kita jangan militan tuh jangan terlalu memuja-muji yang kita dukung, terus kemudian kita menghujat orang yang di posisi sebelah. Betul. Sebaiknya enggak. Ini mungkin pelajaran mahal buat rezim. Hentikanlah politik sandra menyandra. Sehingga sandra menyandra berulang kita munculkan di podcast ini untuk dihentikan sandra menyandra. Sehingga kalau politik sandra menyandra ini tidak selesai, sampai kapan episodenya berakhir kan? Iya. Kan akan terus timbul terus kan? Iya. Nah, kalau itu sudah dihentikan, tapi sekarang nyalinya Caimin kita yang saya bilang, dia sudah tahu dia punya beban juga. Kan di samping yang sisi Pak Surya Paloh, Caimin juga dia sudah tahu. Tapi dia bisa nyeberang ke sini. Iya, memang kalau kita ngomong soal dosa ya, apalagi dosa-dosa politik itu kan sampai semuanya elit politik kan tidak lepas dari dosa ya, yang dosa kecil, dosa besar, yang dosa lebih besar juga kan banyak nih. Kan jadi kalau kita mau buka-bukaan ya nggak bagus juga ya, apalagi menjelang pilpres ini kan. Makanya itu, jadi semoga aja memang Caimin itu kan lahir di lingkup NU yang kental dengan nuansa pesantren atau apa. Ya mungkin memang kondisi politik yang saya bilang transaksional apa semuanya itu sehingga semuanya itu bisa terjadi dan sebagainya gitu. Semoga nanti beliau juga akan lebih lebih religius lah, dalamnya lebih menjadi kita melihat saja apakah zaman Rasulullah semua sahabat itu sudah tadinya tidak punya latar belakang yang seperti apa kan gitu. Tetapi ketika mereka akhirnya bertobat, maksudnya justru menjadi sahabat yang mereka berjuang ya demi untuk. Cuman nanti kalau saya banyak bicara begini nanti dibilang kadrun wati. Enggak, ya artinya gini, bagi saya Muslim, saya ya seperti itu yang bisa saya ungkapkan karena itu agama saya. Dari agama yang lain juga ya pasti mereka mempunyai yang terbaik lah. Ya kemarin kan kalau kita lihat deklarasi itu kan begitu indah ya, dimulai dengan sholawat ya, setelah itu ditutup dengan berdoa, dihadiri beberapa tokoh agama bukan doa bersama berdoa secara Islam, dihadiri oleh tokoh-tokoh agama lainnya itu kan bagus guyup kelihatannya kan gitu kan. Jadi menunjukkan Indonesia ini kan memang beragam, agamanya kan banyak gitu, yang diakui oleh negara kan. Kalau kita
kita memang sebagai orang Muslim, otomatis cara kita mengucapkan salam dan sebagainya tuntunan syariat kita. Iya, kalau yang lain juga kita hargai. Iya, mungkin saya luruskan, berdoa secara Islam dihadiri, bukan doa bersama. Iya, betul. Kan kalau doa bersama kan nggak nyambung kan? Iya. Gitu. Ya, berdoa masing-masing sesuai dengan itunya masing-masing. Ya, jadi tetap doanya secara Islam yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama lainnya. Itu saya berikan acungan jempol ya, kita cepat terharu ya. Ini perlunya Indonesia kan harus meredam emosi dengan doa tadi kan. Ya, itu. Betul. Jadi ini kalau kaitannya dengan itu tadi ya seperti itu. Jadi ini juga untuk juga kita kita memperlihatkan emang kalau kita mendukung Anies atau memang orang Islam yang banyak, memang mayoritas Islam, bagaimana orang Islam yang memang banyak di kubu ini, yang memang kita mayoritas Islam, terus dituduh intoleran. Ya sudah sewajarnya, begitu banyaknya umat Islam yang memimpin Islam kan sudah wajar. Memang wajar, memang mayoritas. Iya. Di samping itu kan bersatu seperti itu kok dituduh intoleran gitu loh. padahal umat Islam juga yang banyak mengerti, terutama ya sekarang begini, kalau ulama itu kan mempunyai tanggung jawab moral. Betul. Jadi kalau dilihat kondisi masyarakat, kondisi negara itu memang sudah berada di luar batas kepatutan moral, ya mereka pasti akan bersuara. Iya. Itu memang kewajibannya seperti itu. Benar kan? Namanya ulama itu pewaris Nabi loh kan gitu. Jadi ulama itu warasatul anbiya, dia penerus dari nabi-nabi kan. Nah, sekarang saya ambil sejarahnya Filipina. Filipina itu mayoritas penduduknya Katolik. Pada waktu demo menggulingkan Marcos, karena masyarakat juga sudah muak dengan rezim yang koruptor, yang dianggap mereka korup dan otoriter itu, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, ketika demo seperti itu, kebetulan pemicunya ditembaknya si Aquino kan, sehingga akhirnya muncul istrinya kan, istrinya waktu itu mau digadang-gadang, sehingga itulah yang menjadi calon presiden. Begitu kuatnya saat itu di sini. Masih mempunyai kekuatan dengan angkatan bersenjatanya, rakyat di sini. Nah, siapa sih yang turun untuk membela rakyat ini? Uskup di sana. Uskup yang di Filipina itulah yang juga turun untuk untuk meredam dan juga dia juga ikut istilahnya memperingatkan rezim waktu itulah. Kamu itu begini, udah dia membela rakyat waktu itu, dan dia mengkritisi rezim ini begini, sampai pada akhirnya Cory Aquino ini dia seharusnya sudah harus bisa jadi presiden dengan republik itu kan tidak bisa dilantik di sini, di mana kalau mungkin DPR-nya sana bagaimana gitu kan. Dia secara de facto dijadikan presiden, dilantik oleh uskup itu. Oleh uskup Apakah itu dianggap di sana itu radikal? Kan enggak kan? Iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Nah, karena kenapa di sana orang Katolik? Nah, memang mayoritasnya penduduknya itu, otomatis pemimpin agamanya, ulamanya di sana itu yang mereka sebut uskup itu, yaitu mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian negerinya, kedamaian masyarakatnya. Di sini juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan Putri dengan kejadian masuknya gerbong PKB ini, di situ banyak ulama berkumpul situ, bisa meredam situasi politik nasional ini, sehingga Pilpres ini berjalan dengan damai, dengan jujur, adil. Dan juga anugerah juga, saya bilang satu lagi anugerah yang cukup luar biasa dan patut kita syukuri bahwa antara PKS dan PKB sekarang bisa berada di satu. Itu kejutan luar biasa. Karena gini, di akar rumputnya kita udah tahu. Ibaratnya kalau kita di Jakarta ini memang enggak melihat ya. Kalau di daerah itu antara Muhammadiyah sama NU aja ketemu-ketemuan ya. Ibarat saya dulu di kampung mertua saya itu seperti itu. Kalau akhirnya
mertua saya waktu itu almarhum kan jadi RT. Kalau dia jadi RT ada acara itu dua-duanya dia kasih kesempatan untuk baca doa yang NU gitu, yang kan gitu. Nah ini sama di mereka di akar rumput basis masanya PKB dan PKS itu memang jadi clear seperti itu, tapi dengan bersatunya ini gitu loh. Itu selesai, nah, insya Allah akar rumputnya juga akan mengikuti, gitu loh. Akan mengikuti sehingga damai lah. Damai. Islam ini satu, damai. Peace, damai. Nah, gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu kan. Gitu. Memang khas channel ini kita lebih ke peace-nya, Bu. Karena perdamaian itu tidak ada nikmat yang luar biasa kecuali damai. Demikian juga yang diusung Pak Anies, Pak Wan, nanti ketika yang saya bilang itu dengan izin Allah mereka menang, jangan juga melupakan pendukungnya. Artinya bukan melupakan itu kita minta proyek, minta jabatan, enggak. Doakanlah juga. Selama sekarang ini kita mendoakan beliau supaya menang, supaya menangkan gitu. Nanti beliau juga harus mendoakan. Aduh, kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya. Kan memberi dukungan sama Pak Anies saat ini bukan segera mendukung. Oh ya saya di kubu ini, bukan. Oh ini penuh perjuangan. Karena kan menghadapi hantaman, stigma yang negatif kepada Islam yang dianggap intoleran dan segala macam itu kan. Nah itu kan kita juga belum lagi kita memperjuangkan, membuat tekanan-tekanan dari segala sesuatu yang berusaha menjegal, menjegal Pak Anies itu kan luar biasa. Yang sekarang berada di sini, maka beliau juga jangan lupa doakanlah juga semua yang sudah memberikan dukungan sama beliau, siapapun, tidak peduli agamanya apapun gitu. Ya berilah kemuliaan dan kebaikan ke semua orang yang telah mendukung saya. Demikian juga semua semoga akan mendapat keberkahan negeri ini. Ya begitulah harapan saya cuma itu. Ya betul. Jadi khas channel pun akan mengkritisi Bu Tri. Kita tidak berhenti di sini. Ya kita akan terus mengikuti apapun janji-janji politik, apapun yang sudah diucapkan saat ini tentang perubahan itu. Ya kita akan kawal. Ya betul. Ya dah, kita bisik-bisik terus kan, supaya kalau ada backup kita luruskan harus itu ya. Mungkin itu. Cukup kali ya. Iya, jadi memang damai ini indah ya. Insya Allah, alhamdulillah selesai juga episode damai. Iya, sebenarnya ini episode tambahan yang nggak ada di jadwal. Sama, saya juga tersanderai di sini. Soalnya kalau mau ketemu Bu Tri ini gampang-gampang susah ya. Jadi kita paling tidak beberapa kali jumpa terus, insya Allah nih Bu, khas channel ini kan netizennya kan banyak sekali ya, terutama ibu-ibu juga banyak, mama banyak, anak muda juga banyak. Jadi makin lengkap nih bisik-bisik kita ini. Insya Allah. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan tentang politik terkini ya, sekaligus macam pencerahan tentang agama ya. Bagaimana apa itu yang disebut berkhianat ya. Kita sudah kupas cukup mendalam. Mudah-mudahan dengan bisik-bisik ini memberikan satu proses pencerahan khususnya buat elit politik yang lagi galau. Yang lagi galau, damailah sehingga tidak lagi berkepanjangan galaunya ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tri, makasih banyak. Jangan bosan-bosan. Kalau saya sih jangan netizen bosan aja ya. Bukan saya yang bosan. Insya Allah netizen kita semakin hari semakin semangat Bu Tri. Insya Allah. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.